Selamat pagi buat Pak Eko, Pak Warsono, dan Bu Cartini, Bu Mary yang memasukkan saya dalam grup Mobi ini. Saya banyak terima kasih buat Bu Mary yang ikut Mobi ini. Keluhan saya, ya alhamdulillah berkurang. Jadi saya ini tertarik karena di Mobi itu dijelaskan bahwa berobatnya ini itu tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa ini. Dan ini memang saya kepingin bisa semacam ini. Jadi saya menderita diabetes, kemudian dampak efeknya itu di frozen shoulder. Di frozen shoulder, di bahu kiri saya itu rasanya nyeri sekali. Dan sebetulnya ada juga mungkin efek yang mendukung, tapi nampaknya faktor diabetes yang saya pernah jatuh, kemudian juga terasa nyerinya itu setelah vaksin kedua, pakai AstraZeneca, kemudian itu terasa nyeri malamnya. Dan berlanjut dan ketemu dengan Bu Mary di chat, kemudian saya dimasukkan dan saya ikuti PMB dan Olnaf. Jadi setelah Olnaf ini saya rasakan manfaat dari keluhan saya ini. Jadi semakin menurun. Ini tangan saya dulu nggak bisa diangkat gini, sekarang bisa, alhamdulillah. Ke samping pun bisa. Hanya ada rasa masih sedikit. Tapi info dari Bu Sis, karena memang itu perlu perlu waktu dan kesabaran. Saya pikir memang layak. Saya pernah pilih dokter itu berobat, di mana bapaknya itu ahli saraf, dokter ahli saraf. Dan sekarang anaknya digantikan anaknya ahli saraf juga. Dia memberitahu kepada saya bahwa sakitnya Pak Said ini itu tidak bisa serta-merta sembuh. Itu makan waktu 1 tahun. Waktu itu saya kaget. Waduh, 1 tahun. Ya. Saya sempat keluar bicara karena yang disampaikan ke saya 1 tahun itu, soalnya saya kesulitan tidur terus terang aja. Jadi detak jantung saya itu tinggi. Pernah dicek tuh sampai 170, dan alhamdulillah terakhir ini sudah pada batas range yang normal, jadi sekitar 120-130. Ini saya bersyukur sekali, dan waktu istirahat saya bisa relatif agak pulih. Jadi saya bisa tidur normal. Jadi jam 9 siap-siap, jam 10 tidur, kemudian jam 3 bangun gitu. Kemudian ada aktivitas itu sampai subuh, sampai setelah subuhnya pun saya lakukan aktivitas. Artinya alhamdulillah keluhan tentang tidur ini bisa. Awalnya saya nggak bisa tidur, Pak. Jadi jam 1 sampai jam 3 itu terasa bahu saya itu sakitnya bukan main. Tidak bisa tidur. Bisa tidur itu setelah melaksanakan kegiatan apa gitu ya. Jam 5 sampai jam 7 itu sudah bangun dan sudah sulit untuk tidur lagi. Cuman saya nyempatkan untuk bertanya ini, ada satu yang saya rasakan, bahwa saya setelah melaksanakan Olnaf itu, efek dari leher saya di posisi sini, itu seperti ada kaku dan ada rasa yang tidak semestinya itu. Yang agak saya rasakan di sebelah kiri saya, di sini tidak terlalu gitu. Jadi dan pernah saya cek gula darah di tangan kiri dan kanan itu beda. Jadi tangan kiri ini cenderung lebih tinggi hasilnya daripada tangan kanan.
ini apa namanya. Cuman saya hanya menangkap saja apa yang saya rasakan. Mungkin efek dari peredaran darah saya di bahu kiri ini kurang sempurna akibat dari adanya apa namanya frozen shoulder ini. Jadi menyebabkan mungkin apa gula darah atau apa yang itu nampaknya lebih lambat apa namanya jalan di tubuh gitu. Itu saja Pak yang saya tanyakan apa namanya di dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf di awal agak kesulitan. Mungkin sistem handphone saya perlu saya pelajari lebih cermat lagi untuk ke depannya. Baik, Pak saya terima kasih banyak. Jadi saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa itu frozen shoulder. Frozen shoulder itu adalah frozen itu kata membeku. Shoulder itu pundak. Nah, orang yang terkena frozen shoulder itu kadang-kadang bahkan untuk menggerakkan tangannya nggak bisa. Sakit sekali. Apa yang menyebabkan sakit? Itu karena adanya jaringan, semacam jaringan parut. Ya kalau andai kata Bapak Ibu luka misalnya, pasti akan muncul jaringan penutup luka yang kemudian mengering dan kemudian akhirnya menghitam dan kemudian membekas. Itu jaringan parut. Nah, cuman jaringan parutnya terjadi di engsel di tangan. Itu pertama kemungkinan karena soal pH pH darah. Apabila pH darah seorang rendah, maka kemampuan regenerasinya menjadi kacau dan tulang akan tergerus. Karena tergerus, tubuh akan berusaha menutupinya dengan jaringan parut. Mulai paham sedikit Pak ya? Jadi kalau andai kata ada luka pada engsel kita, tubuh akan berusaha memperbaikinya. Tapi hasil perbaikannya muncul jaringan parut. Jaringan parut itu yang menjadi frozen shoulder. Akhirnya dia menjadi kaku. Nah, untuk mengangkat tangan saya sulit. Saya juga dulu pernah Pak mengalami itu. Tapi tidak terlalu lama. Begitu pH Bapak perbaiki, maka biasanya kolesterol perlahan mulai hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, protein yang Bapak makan harus jumlahnya cukup. Frozen shoulder itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk memperbaiki diri. Tetapi mengakibatkan tubuh kita merasa sakit. Harus direkonstruksi ulang, regenerasi kembali. Tapi untuk regenerasi harus pH-nya cukup. Kalau pH-nya cukup, maka tubuh akan kembali ke fitrahnya, kembali ke kodratnya, memperbaiki terus-menerus diri sendiri, sehingga dia menjadi tubuh yang sehat, sempurna. Begitu Pak. Kemudian, yang kedua tadi pertanyaan apa tadi Pak? Halo? Pak? Nge-lag sepertinya Pak. Bagaimana? Nge-lag sepertinya. Nggak bergerak. Iya ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Halo Pak Said. Pak Warsono, suaranya hilang Pak. Iya tadi game mute. Sorry, aku sendiri juga mendengarkan tapi hanya tahu mengenai frozen shoulder-nya saja. Untuk yang lain sambil menjawab, keliru saya. Menjawab WA Pak. Kalau nggak dicicil. Pak Said terkonek Pak lagi. Said, ya terkonek lagi ya. Silakan Pak. Pak pertanyaan yang kedua apa ya Pak? Tadi Bapak mendengarkan Pak? Pak Said. Kayaknya pertanyaannya cuma satu deh Pak. Yang awal-awal kan testimoni dengan Mobi ini ada perbaikan gitu, gula darah di apa gitu. Halo Pak. Ya ini. Sudah bisa ya Pak ya? Sudah bisa Pak. Dengar. Putus rupanya tadi. Mohon diulang Pak. Jadi yang kedua itu saya melaksanakan Olnaf itu di sini sakit Pak. Fenomena, ya. Ya, sini itu sakit. Yang lebih terasa sakit di sini. Di sini juga sakit tapi tidak seberapa.
mungkin ada efek dari apa yang saya derita itu pemahaman. Setelah on-off gimana Pak? Setelah selesai on-off masih terasa? Setelah on-off, jadi pada saat setelah on-off oke ya, nanti akan terasa apa yang kurang nyaman di sini, agak kalau yang di bagian sini alhamdulillah sudah ini ya, apa namanya? Ya. Hanya kalau saya gerakan memang agak rasa linu. Ya, Pak Eko, moga Pak Eko. Selama latihan pernapasan, Bapak diharapkan tidak mengejangkan otot leher. Biasanya, makanya selalu saya bilang, selalu saya bilang pada saat saya masih mengajar di anti diabetes pernapasan, kan sekarang udah para mentor semua nih, Bu Carkini, Pak Warsono, ataupun Pak Kartono. Sebelumnya saya selalu mengatakan, lemaskan punggungnya, lemaskan lengannya. Selalu kan Pak? Selalu, karena kenapa? Biasanya orang yang sedang mengalami kekhawatiran, berkonsentrasi penuh, dia akan cenderung menaikkan punggungnya. Orang yang stres akan menaikkan punggungnya sekitar setengah senti. Walaupun dalam keadaan dia biasa-biasa. Coba Bapak rasakan, kalau andai kata Bapak masih bisa menurunkan lengan sekitar bahu Bapak sekitar setengah senti, berarti sebelumnya Bapak stres. Nah, oleh karena itu selama latihan pernapasan, Bapak tidak diperkenankan untuk mengetatkan otot bahu ataupun otot leher ataupun otot lengan. Jadi pada saat konsentrasi pernapasan, tidak ada pengejangan otot sama sekali, relax semua. Nah, walaupun dalam latihan pernapasan ada yang namanya SpO2 turun, semakin turun, maka ketegangan akan naik. Itu rumusnya, Pak. Nah, sekarang kita diminta untuk melawan sistem itu, Pak. Melawan hukum itu. SpO2 turun, semakin turun, kita harus semakin rileks. Wah, susah banget kan? Melawan sistem. Nah, ini yang Bapak harus perlahan-lahan kuasai. Pelajari. Jadi SpO2 harus kadar oksigen, Pak. Kalau andai kata Bapak punya oximeter, pada saat buang nafas dan tahan, maka pelan-pelan dari 90, turun ke 80, turun ke 70, turun ke 60. Pada saat makin turun, ketegangan itu akan meningkat. Karena ketegangan meningkat, maka cenderung bahu akan menaik sendiri. Kenapa? Karena dia berusaha meningkatkan tekanan darah untuk menahan ketegangan. Nah, karena ketegangan meningkat, itu yang membuat leher Bapak sakit, pegel. Bapak diminta untuk melakukan relaksasi selama penegangan terjadi. Ya, gila nggak tuh? Sulit banget ya. Ya, ini makanya. Makanya kalau Anda kata bicara pernapasan, banyak Bapak Ibu yang terlalu cepat untuk berputus asa. Enggak, di sini adalah teknik bagaimana kita memanipulasi sistem pada tubuh kita. Pada saat kita mengalami ketegangan, biasanya ketegangan akan memancing kortisol. Kortisol memancing gula, gluconeogenesis, Pak. Karena terpancing gluconeogenesis, gula akan naik. Makanya, tapi selama Bapak melakukan pernapasan, Bapak nggak boleh tegang. Karena tegang, kortisol naik. Kortisol naik, gula darah keluar. Muncul, ya ini gula datangnya dari mana ini? Ini ada tuyul ini masuk. Gitu loh, Pak. Itu pertanyaan yang kedua ya. Itu pertanyaan kedua. Yeah. Pertanyaan ketiga adalah soal darah. Kanan kiri itu beda. Yeah. Tangan yang kiri itu lebih dekat dengan jantung, Pak. Ya. Tangan kanan itu lebih jauh dengan jantung. Kenapa beda dengan hasil lab? Kalau lab langsung ambil di vena, Pak. Kita ambil dari periferi. Periferi itu saraf tepi, surat darah tepi, Pak. Hanya sedikit keluar darahnya. Tapi kalau Anda kata Bapak lihat mana yang paling dekat dengan jantung akan memberikan informasi yang lebih akurat. Yang akurat diambil di vena. Karena itu ambil dari darah, dari pembuluh darah besar. Kalau dia adalah pembuluh darah tepi yang kecil-kecil. Ya, Pak Said. Terima kasih banyak, Michael.
Jazakallah khair. Saya Ya, Pak, bedanya. doakan Amin. Alhamdulillah. Ya. dapat Ya. kebaikan yang berlipat lah di Mobi ini. Semuanya yang berpartisipasi dalam urusan ini mudah-mudahan diberi kebaikan yang berlimpah dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanpa terkecuali. Amin. Jazakallah khair. Amin, terima kasih banyak, Pak Assalamualaikum Said. warahmatullahi wabarakatuh.